Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan KPM 6 yang kelima, kita akan membahas mengenai sistematika penulisan tugas akhir. Dalam sistematika penulisan tugas akhir, ini ada beberapa bab ya. Di kampus kita ini udah ditentukan baku bahwa untuk TA itu sampai dengan bab 5. Jadi tidak boleh Anda menambahkan ataupun mengurangi. Misalkan sampai bab 6 ataupun bab 7 itu tidak boleh, atau sampai bab 4 juga sama tidak boleh. Jadi harus sampai dengan bab 5 ya. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk bab 1 ya. Ini di sini di sistematika ini yaitu menuliskan ya secara garis besar apa saja yang mau dibahas ya. Di bab 1 itu yang mau dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan, metodologi dan sistematika penulisan. Itu secara besar atau eh, inti yang akan dibahas di dalam bab 1 pendahuluan ya. Di bab 2 studi pustaka ya, ini berisi teori-teori ya yang berhubungan dengan judul. Nah, nanti apa saja yang mau dibahas ya. Misalkan konsep sistem, pengertian database, kalau misalkan desktop pengertian multimedia, kalau multimedia pengertian website, kalau website, kemudian pengertian yang ada kaitannya dengan judul. Misalkan judul ada tentang peminjaman dan pengembalian. Nah, maka nanti di bab 2-nya harus ada teori yang membahas tentang peminjaman dan pengembalian ya. Ataupun misalkan eh, multimedia pembelajaran, berarti nanti di bab 2-nya harus ada teori tentang apa itu pembelajaran ya. Oke, itu adalah studi pustaka yang ada di bab 2. Nah, lanjut ke bab 3 analisa sistem. Nah, ini di dalam analisa sistem ini seharusnya ini ada beberapa poin yang harus ditulis ya. Di samping membahas struktur organisasi, analisa kebutuhan sistem dan analisa kebutuhan perangkat lunak, masih banyak lagi ini yang belum ditulis di sini ya. Ini ada deskripsi dokumen, ada data store ya, kemudian ada data flow diagram. Ini harusnya dimunculkan di dalam analisa sistem. Ini masih terlalu sedikit ya. Jadi banyak yang dibahas sebenarnya di bab 3 ini di dalam analisa sistem. Ini tidak hanya struktur organisasi saja, ada deskripsi dokumen, ada kebutuhan perangkat keras, ada kebutuhan perangkat lunak ya. Ini ada di bab 3 ya, ada data flow diagram ya. Kemudian ada kamus data ya, dan lain-lain. Nah, ini jadi perlu ditambahkan lagi ya, contohnya masih salah, jadi harusnya ada beberapa poin yang ditambahkan yang akan dibahas di bab 3. Kemudian ini di bab 4 ya, ini berisi pembahasan atau perancangan sistem. Nah, apa saja yang akan dibuat di dalam perancangan sistem, yaitu antara lain perancangan basis data, perancangan perangkat lunak, perancangan aplikasi keras yang dibutuhkan untuk mendukung sistem. Ini setiap tema judul beda-beda. Kalau yang ini adalah tema desktop, kalau misalkan tema website beda lagi pembahasannya ya. Berarti ada use case, ada kelas diagram ya. Di sini bukan perancangan basis data tapi use case kelas diagram. Kalau multimedia berarti beda lagi, ada storyboard dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan tema judul masing-masing ya. Oke. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di sini menyimpulkan ya apa yang telah diperoleh dari penulisan tugas akhir, yaitu menyimpulkan isinya. Biasanya kalau kesimpulan itu yaitu kesimpulan dari apakah permasalahan tersebut sudah terjawab atau belum ya. Misalkan permasalahannya kesulitan dalam membuat laporan, berarti di kesimpulannya harus ada itu di poin 3 misalkan ya. Dengan adanya sistem ini maka proses pembuatan laporan dapat dihasilkan secara mudah dan cepat ya. Jadi kalau misalkan permasalahannya ada 3 poin, maka di kesimpulannya pun harus ada 3 poin ya. Kalau misalkan di permasalahannya ada 4 poin, maka di kesimpulan pun harus ada 4 poin. Ini tidak boleh ya. Permasalahan ada 3, kesimpulan ada 5. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai. Setiap poin harus menjawab poin yang ada di dalam permasalahan. Poin kesimpulan yang pertama harus menjawab poin permasalahan yang pertama ya. Nah, khusus untuk saran ini boleh, ini bebas apa yang Anda sarankan di dalam selama Anda menyusun tugas akhir ini, baik untuk
kampus ataupun untuk tempat penelitian Anda ya. Jadi kalau saran ini boleh untuk siapa Anda mau menyarankan tentang penggunaan sistem, menyarankan tentang perangkatnya, menyarankan tentang keadaan kondisi di tempat penelitian, atau memberikan saran kepada pihak kampus, itu boleh ya. Saran tidak ada ketentuan, silakan saja. Kalau kesimpulan ketentuannya harus sama dengan permasalahan ya. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan KPM yang ke-5 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti ini juga dijadikan tugas, dikirim lagi melalui link absensi ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.